Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan simulasi resusitasi neonatus IDAI tahun 2022. Resusitasi neonatus merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang dan sistematis pada bayi yang baru lahir yang mengalami kegagalan nafas atau kegagalan sistem kardiorespirasi. Pada sebagian besar bayi yang lahir, 90% bayi yang lahir baik secara persalinan normal maupun persalinan secara seksual sesarian itu lahir dalam kondisi menangis atau bernafas dengan baik. Tetapi 10% dari bayi yang lahir tersebut, dari seluruh bayi yang lahir itu memerlukan tindakan resusitasi sebelum bayi bisa bernafas dengan baik. Dan 1% dari 10% tersebut memerlukan tindakan resusitasi neonatus dari awal hingga akhir atau sampai dengan pemberian obat-obatan. Sebelum kita melakukan kegiatan resusitasi neonatus, ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah konseling antenatal, yang kedua adalah pembagian tugas tim, dan yang ketiga adalah persiapan alat-alat yang dibutuhkan untuk resusitasi. Konseling antenatal adalah kegiatan untuk mencari informasi faktor-faktor risiko apa saja yang kita jumpai pada neonatus atau janin yang akan lahir, atau faktor risiko yang ada pada ibu yang akan melahirkan, sehingga tim resusitasi dapat mengantisipasi kemungkinan kondisi bayi yang akan lahir. Yang kedua adalah pembagian tugas tim. Seperti kita ketahui bahwa resusitasi neonatus tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari 2 atau idealnya adalah 3 orang. Penolong pertama bertindak sebagai leader atau pemimpin dari jalannya resusitasi. Dia bertanggung jawab terhadap tugas RW dan BT. Penolong pertama berada di posisi kepala bayi. Kemudian penolong kedua bertanggung jawab terhadap tugas sirkulasi, dia yang nanti akan melakukan auskultasi jantung dan juga melakukan kompresi dada. Posisinya adalah di sebelah kiri dari bayi. Kemudian untuk penolong ketiga bertanggung jawab untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan resusitasi dan juga untuk obat-obatan yang akan dibutuhkan. Posisinya berada di sisi sebelah kanan dari bayi. Sebelum kita melakukan simulasi resusitasi neonatus, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu alat-alat apa saja yang kita butuhkan. Yaitu yang pertama adalah manekin bayi, kemudian infant warmer, lalu kemudian 4 buah kain bersih. Yang pertama adalah untuk alas, yang kedua adalah untuk ganjal bahu, yang ketiga adalah kain untuk menerima bayi, dan yang keempat adalah untuk mengganti apabila kain untuk mengeringkan bayi basah. Kemudian stetoskop, lalu di sini kita menggunakan penghisap lendir atau suction, ada yang manual yang sebelah kanan saya, kemudian ini adalah yang suction elektrik, kita menggunakan yang nomor 8 FM8. Kemudian kita juga menggunakan sungkup dan juga amubek mengembang sendiri yang nanti akan dihubungkan dengan selang oksigen. Lalu selain itu kita membutuhkan juga laryngoskop dengan bilah lurus dan nomor 0 untuk neonatus. Kita pasang, kemudian kita cek, ternyata dia bisa menyala lampunya. Kemudian kita juga membutuhkan endotracheal tube ukuran 3,5 atau nomor 4. Lalu obat yang kita butuhkan adalah epinefrin 1 berbanding dengan konsentrasi 1 berbanding 1000. Kemudian kita membutuhkan juga piring 1 cc, 3 cc, dan 5 cc. Kemudian untuk pelarut dari epinefrin kita bisa menggunakan aquabides atau NaCl 0,9%. Kemudian plester untuk pemasangan ET dan juga handscone. Setelah kita melakukan persiapan, kemudian tim resusitasi mencuci tangan dan menggunakan handscone, dan selanjutnya adalah siap menerima bayi yang akan dilakukan resusitasi. Ya.
Setelah kita menerima bayi, ada 3 pertanyaan yang harus kita tanya dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah apakah bayi prematur? Yang kedua, apakah bayi belum menangis dengan kuat atau bernafas tidak adekuat? Yang ketiga, apakah tonus otot bayi lemah? Apabila dari ketiga pertanyaan tersebut adalah jawabannya tidak, yang artinya bayi itu tidak prematur, bayi bernafas dengan baik, kemudian yang ketiga tonus otot baik, maka selanjutnya bayi kita letakkan di bawah infant warmer dengan posisi setengah ekstensi, itu kita berikan ganjalan di bawah bahu. Ya, pada kasus ini atau pada contoh ini bayi sudah menangis dengan kuat, jadi yang kita lakukan adalah mengeringkan bayi. Nah, setelah bayi kering, ya, tapi kita tidak mengeringkan telapak kaki dan telapak tangan. Nah, kemudian kita memeriksa denyut jantung dan pernapasan dari bayi. Pemeriksaan denyut jantung kita lakukan selama 6 detik. Setelah itu hasilnya kita kalikan ke 6, ya, kemudian kita melihat pernapasan dari bayi selama 15 detik apabila bayi bernafas dengan baik atau teratur. Nanti hasilnya kita kalikan 4. Nah, bayi ini memiliki laju denyut jantung 120 kali dengan pernapasan 30 kali. Nah, kemudian setelah itu bayi kita berikan kepada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Apabila dari 3 pertanyaan tadi, yaitu apakah bayi prematur, apakah bayi tidak menangis kuat atau bernafas dengan baik, atau apakah tonus bayi lemah, dan jawabannya ada yang ya, maka selanjutnya kita lakukan langkah awal. Bayi kita letakkan di bawah infant warmer, kita hangatkan, kemudian kita posisikan dengan cara membuat bayi posisi ekstensi ringan di bagian leher, ya, dengan kita memberikan ganjalan pada bahu bagian atas. Kemudian kita bersihkan jalan nafas dengan suction. Kita mulai dulu dari bagian mulut, kemudian hidung. Setelah itu kita keringkan. Tindakan mengeringkan ini adalah sekaligus juga tindakan untuk merangsang atau memberikan stimulus bayi untuk bernafas atau menangis dengan kuat. Nah, setelah itu bayi kita posisikan kembali, kemudian kita nilai laju denyut jantung dan usaha nafas. Bayi sudah bernafas dengan baik atau bernafas dengan kuat, kemudian laju denyut jantung di atas 100 kali, maka selanjutnya kita evaluasi pernafasannya. Apakah ada merintih? Kemudian yang kedua, apakah bayi terdapat retraksi pada toraks? Kemudian yang ketiga, apakah terjadi grunting atau merintih? Apabila bayi mengalami salah satu dari 3 hal tersebut, maka kita simpulkan bahwa bayi tersebut mengalami distress nafas. Ya, jadi bayi sudah menangis kuat, heart rate sudah di atas 100 kali per menit, tetapi ada distress nafas. Maka selanjutnya bayi akan kita berikan bantuan nafas dengan alat CPAP, yaitu alat pemberi oksigen yang bertekanan positif, baik pada fase inspirasi maupun ekspirasi. Apabila setelah kita melakukan langkah awal, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap pernapasan dan denyut jantung, kita melihat bahwa bayi sudah bernafas dengan baik atau menangis dengan kuat, dengan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, dan tidak kita jumpai adanya distress nafas. Kemudian kita lakukan pemasangan saturasi oksigen untuk melihat saturasi, dan juga kita memeriksa apakah ada sianosis pada bayi. Apabila kita jumpai adanya sianosis di sekitar
bibir bayi, di sekitar mulut bayi, kemudian di ujung-ujung ekstremitas dengan target saturasi oksigen yang belum tercapai, maka bayi kemudian kita berikan oksigen aliran bebas. Apabila setelah kita melakukan langkah awal, kemudian kita melakukan pemeriksaan laju denyut jantung dan juga usaha napas, kita dapatkan laju denyut jantung kurang dari 100 kali per menit dan atau bayi belum bernafas dengan baik atau belum menangis kuat, maka selanjutnya akan kita lakukan ventilasi tekanan positif. Kita melakukan ventilasi tekanan positif dengan meletakkan sungkup pada yang menutupi hidung, mulut, dan sebagian dagu. Kemudian ibu jari dan telunjuk membentuk huruf C, dan sisa jari yang lain kita gunakan untuk menarik atau menggerakkan dagu ke bagian atas. Nah, VTP kita lakukan selama 30 detik 20 kali. Ya, kita lakukan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, sambil kita melihat pergerakan dari dada. Apakah dada bayi bergerak sesuai dengan gerakan kita memberikan VTP. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, dan seterusnya setelah kita melakukan selama 30 detik atau 20 kali, kemudian kita evaluasi kembali untuk denyut jantung. Ya, jadi untuk penilaian setelah kita melakukan VTP yang kita nilai adalah laju denyut jantung. Kita lakukan selama 6 detik, kemudian hasilnya kita kalikan 10. Ternyata laju denyut jantung masih di bawah 100, maka kita selanjutnya kita lakukan koreksi dengan SR IKTA. SR IKTA adalah singkatan, S-nya adalah sungkup. Kita memeriksa sungkup apakah ada kebocoran atau ukuran sungkup yang terlalu besar. Kemudian R-nya adalah reposisi. Ya, kita lihat kembali posisi dari leher apakah terlalu fleksi atau terlalu ekstensi. Kemudian I-nya adalah kita melakukan kembali hisap lendir atau membebaskan jalan nafas. Nah, kemudian yang SRI-B adalah kita membuka mulut bayi, dan R-nya adalah kita SRI-B, B membuka mulut. T adalah menambah tekanan. Kita menambah tekanan pada saat kita melakukan pemompaan pada VTP, ya tekanan maksimal adalah 30 cm H2O. Nah, kemudian A-nya adalah alternatif jalan nafas. Jadi pada fase ini kita boleh melakukan pemasangan endotrakea. Koreksi dari VTP dengan SR IKTA, kemudian kita melakukan VTP kembali selama 15 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, dan seterusnya selama 15 detik. Nah, kemudian kita lakukan penilaian kembali dengan penilaian kembali laju denyut jantung. Apabila setelah kita melakukan VTP laju denyut jantung di atas 100 tetapi masih bayi belum menangis kuat, maka kita lakukan kembali VTP selama 30 detik. Kemudian kembali dievaluasi untuk pernafasannya. Apabila setelah kita melakukan VTP ternyata bayi sudah bernafas dengan baik, heart rate di atas atau laju denyut jantung di atas 100 kali, tetapi kita jumpai tanda-tanda distres nafas, yaitu bayi merintih, ada takipnu, kemudian retraksi, maka selanjutnya bayi kita berikan bantuan nafas berupa CPAP. Nah, apabila kita setelah melakukan VTP laju denyut jantung di atas 100 kali, bayi sudah menangis dengan kuat, tetapi target saturasi belum tercapai atau masih kita jumpai adanya sianosis di sekitar mulut dan juga di ekstremitas, maka selanjutnya bayi kita berikan oksigen aliran bebas. Nah, satu alternatif lagi, hasil lagi, yaitu apabila setelah kita melakukan VTP ternyata hasilnya atau laju denyut jantungnya malah di bawah atau kurang dari 60 kali per menit, maka selanjutnya kita melakukan VTP dan kompresi dada.
setelah kita melakukan VTP saja, kemudian ternyata heart rate-nya malah turun di bawah 60 kali per menit, selanjutnya kita lakukan VTP dan kompresi dada. VTP dan kompresi dada dilakukan selama 60 detik dengan satu VTP diikuti oleh 3 kali kompresi. Jadi total yang kita lakukan adalah 30 VTP dan 90 kompresi dada dalam waktu 60 detik. Ya, kita lakukan VTP, 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 VTP sudah 1 menit atau 60 detik. Untuk metode kita melakukan kompresi dada ada 2 metode, yaitu metode dengan 2 ibu jari seperti tadi. Ya, kedua ibu jari kita letakkan di sternum di bawah garis yang menghubungkan kedua papila mame. Ya, atau metode seperti ini contohnya, dengan tekanan ke bawah kurang lebih sepertiga dari diameter antero-posterior. Nah, metode kedua adalah kita menggunakan 2 jari, yaitu ibu jari dan jari tengah. Kita juga lakukan pada sternum di bawah garis yang menghubungkan kedua papila mame. VTP tuh waka, VTP tuh waka. Cara ini kurang menyenangkan atau kurang nyaman untuk penolong karena membutuhkan tenaga yang lebih besar dan juga tekanan pemompaan atau penekanan ke bawah yang kurang efektif atau tidak sama. Sehingga pada sebagian besar resusitasi neonatus dilakukan kompresi dada dengan metode 2 ibu jari. Setelah kita melakukan VTP dan kompresi dada selama 60 detik, kita evaluasi kembali heart rate. Jika ternyata heart rate masih atau laju denyut jantung masih di bawah 60, VTP dan kompresi dada tetap dilanjutkan sambil orang ketiga mempersiapkan epinefrin untuk dimasukkan melalui vena umbilikal. Jadi selama orang ketiga atau penolong ketiga mempersiapkan obat-obatan, maka penolong pertama dan kedua tetap melakukan VTP dan kompresi dada. Ya, epinefrin yang akan kita gunakan adalah epinefrin 1/1000. Kita ambil sebanyak 0,1 dengan siring 1 mili. Ya, kita ambil 0,1. Setelah itu kita encerkan dengan aquabides. Kita encerkan aquabides sampai volumenya mencapai 1 mili. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangan vena umbilikal. Kita mempersiapkan epinefrin 1/10.000. Kemudian kita lakukan pemasangan kateter umbilikal atau vena umbilikal dengan sebelumnya kita isikan ya kateter ini dengan NaCl. Kita masukkan di vena umbilikal. Ya. Kemudian kita tes, kita bawahkan ya, kalau ada darah yang mengalir itu menandakan bahwa kateter sudah masuk ke vena umbilikal. Nah, setelah kita cek sudah masuk, kemudian kita masukkan epinefrin 1/10.000 tersebut via kateter umbilikal. Dosisnya adalah 0,1 mili sampai dengan 0,3 ml larutan epinefrin per kilogram berat badan per kali pemberian. Kita contohkan bayi ini beratnya 3 kilo, maka yang dosis yang kita berikan adalah 0,3 ml sampai dengan 0,9 ml. Untuk kasus ini saya berikan 0,5. Nah, setelah masuk 0,5, VTP dan kompresi tadi tetap berlangsung ya selama kita mempersiapkan obat-obatan dan pemasangan kateter umbilikal. Nah, setelah obat masuk kurang lebih 1 menit baru kita lakukan kembali penghitungan atau pengukuran laju denyut jantung.
Apabila pada kondisi di mana kita tidak mungkin memasang kateter umbilical atau tidak ada kateter umbilical, maka epinefrin 1 berbanding 10.000 tersebut bisa kita berikan via endotracheal tube dengan dosis 0,5 ml per kilogram berat badan tiap kali pemberian. Nah, selanjutnya kita lakukan penilaian laju denyut jantung. Ya, setelah 1 menit epinefrin masuk. Ternyata laju denyut jantungnya sudah lebih dari 60. Misalkan kita mendapatkan laju denyut jantung 80 kali per menit, ya berarti masih di bawah 100, maka selanjutnya kita lakukan ventilasi tekanan positif saja selama 30 detik. Nah, selanjutnya setelah 30 detik kita evaluasi kembali laju denyut jantung sampai terus kita lakukan sampai laju denyut jantung di atas 100 kali per menit. Nah, apabila laju denyut jantung sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita evaluasi pernafasannya. Apakah bayi sudah menangis kuat atau nafasnya sudah adekuat? Apabila bayi sudah bernafas dengan kuat, sudah adekuat, ya, tidak ada retraksi, tidak ada takipno, dan tidak ada tanda-tanda distres nafas, dan target saturasi tercapai, maka kita lakukan. Setelah kita memberikan epinefrin, kemudian laju denyut jantung kita evaluasi setelah 1 menit pemberian epinefrin tersebut. Jika kita mendapatkan laju denyut jantung kurang dari 100 kali per menit tetapi lebih dari 60 kali per menit, misalkan 80 kali per menit, maka selanjutnya kita melakukan VTP saja selama 30 detik. Nah, jadi tiap 30 detik kita evaluasi laju denyut jantung. Apabila laju denyut jantung sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita evaluasi pernafasannya. Apakah sudah bernafas dengan adekuat atau sudah menangis dengan kuat. Apabila bayi sudah bernafas dengan kuat, tetapi kita lihat ada retraksi, ada takipno, ya, heart rate, respiratory rate-nya lebih dari 40 kali, kemudian kita jumpai juga adanya grunting atau merintih, maka selanjutnya bayi akan kita berikan alat bantu nafas CPAP. Dan kemudian apabila bayi tidak mengalami distres napas, ya sudah menangis kuat, tidak mengalami distres napas, tapi bayi masih mengalami cyanosis atau target saturasi tidak tercapai, maka selanjutnya bayi akan kita berikan oksigen aliran bebas. Untuk bayi yang mendapatkan CPAP atau mendapatkan aliran bebas karena tadi sudah melalui fase kompresi dada dan pemberian epinefrin, maka selanjutnya perawatan selanjutnya adalah bayi kita rawat di NICU. Alhamdulillah, rangkaian simulasi resusitasi neonatus IDAI tahun 2022 sudah selesai kita lakukan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.